cek. Apa yang akan kamu katakan kepada teman kamu yang sedang ingin ikut lomba? Semangatin, dukung, bantu, memberikan kata-kata positif agar ia percaya diri, atau apalagi banyak deh ya pokoknya. Tapi apakah kita selama ini melakukan hal yang sama kepada diri kita sendiri, or we just sabotaging ourselves this whole time? Hello guys, welcome back with me, your psychology student on this side of psychology. Nah, how are you guys? How are you? I hope you all in a good, in a healthy and happy condition. Aku berharap kita semuanya sama-sama sehat, sama-sama berbahagia aja. Jadi, I'm really happy because right now I'm recording this video at my house. Nah, video sebelumnya itu di kos dan sekarang udah di rumah dan I feel comfortable with that. But maybe you can listen to some motorcycle, to some car sound, or atau mungkin kalian bisa mendengar harmoni dari jangkrik-jangkrik malam dan katak-katak setelah hujan. It's good for us that we have a free performance. But anyway, kali ini aku ingin berbicara, I want to discuss with you guys tentang sebuah topik, self-sabotage. What is it? Nah, self-sabotage ini simply adalah sebuah istilah ketika kita mensabotase diri kita sendiri. Dan hal ini adalah perilaku negatif yang akan merugikan diri kita sooner or later. Nah, lebih jelasnya, self-sabotage ini adalah perilaku yang membuat kita menahan, mencegah, atau menghentikan kita dari tujuan-tujuan yang ingin kita capai untuk kebahagiaan kita. Misalnya nih, kita pengen nulis buku, tapi muncul pikiran seperti, memangnya aku siapa untuk menulis buku? Atau mungkin kita mau bikin konten di YouTube, terus kan aku nggak sepercaya diri itu untuk berbicara, ntar malu-maluin diri sendiri. Atau mau ikut lomba, memangnya aku pantas bersaing dengan orang-orang yang udah pasti lebih hebat? Nanti aja, kapan-kapan aja, nggak dulu deh. Nah, self-sabotage ini bisa aja berbentuk perilaku seperti menunda-nunda pekerjaan, atau kita mengalami imposter syndrome. Going to talk about imposter syndrome in another video. Atau kita bersikap atau berperilaku perfeksionis dengan apa yang kita lakukan. Dan perilaku self-sabotage juga bisa berbentuk verbal, seperti kita memaki atau mengejek diri sendiri, terus berbicara negatif kepada diri sendiri. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi adanya self-sabotage ini pada kita? Beberapa di antaranya itu seperti masa kecil. Masa kecil, kita udah tahu ya, pasti masa kecil itu sangat berpengaruh terhadap siapa kita saat ini. Masa kecil kita sendiri itu banyak pengaruhnya. Misalnya, salah satunya adalah dengan pola asuh orang tua. Misalnya orang tua itu dulu sering mengomentari kita dengan pernyataan seperti kamu bodoh, kamu malas, kamu nggak bisa apa-apa gitu. Nah, ketika kita besar, kita cenderung untuk meyakini kata-kata itu untuk mendeskripsikan atau kata-kata itu membentuk konsep dari diri kita. Jadi kita percaya bahwa kita bodoh, kita percaya bahwa kita nggak bisa apa-apa, mempengaruhi kepercayaan diri kita, dan bukan tidak mungkin membuat kita mensabotase diri kita sendiri. Selanjutnya, mungkin ada orang dengan masa kecil yang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, sehingga ketika ia melihat sebuah kebahagiaan itu menjadi aneh dan menjadi asing untuknya. Nah, selanjutnya, self-sabotage juga disebabkan oleh rasa kontrol yang terlalu berlebihan terhadap sesuatu. Perfectionism. Selanjutnya adalah rendah diri. Misalnya kayak seseorang merasa kayak I'm not worth it, I'm not deserve things on stuff like that. So, what should we do to stop this self-sabotage? Salah satu cara untuk mengatasi self-sabotage ini, yang pertama adalah kita memahami atau mengetahui perilaku self-sabotage yang muncul dalam diri kita. Misalnya, apakah kita menunda-nunda sesuatu, misalnya di dalam dunia pendidikan, misalnya kita menunda-nunda tugas, kita
menunda untuk mengambil kesempatan misalnya melakukan project bersama-sama dan lain-lain hal. Atau mungkin di dalam dunia kalau bisa kita bilang misal di dalam dunia karir, misalnya kita ingin membuat konten di YouTube. Nah, terus perilaku self-sabotage yang muncul adalah kita menunda-nunda untuk mengupload konten tersebut di YouTube. Nah, ketika kita menyadari ada perilaku self-sabotage, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menanyakan kepada diri kita sendiri, apa sih yang melatar belakangi perilaku self-sabotage itu kita lakukan. Misalnya seperti tadi kita menunda upload konten di YouTube gitu. Coba kita tanyakan pada diri kita sendiri. Memang setiap orang beda-beda dan yang paling tahu diri kita sendiri itu adalah kita sendiri gitu. Nah, jadi coba kita tanyakan misalnya, aku menunda-nunda upload konten di YouTube adalah karena aku overthinking, aku takut dengan pendapat orang lain terhadap aku gitu. Nah, ketika kita sudah memahami alasannya, kita sudah tahu, langkah selanjutnya adalah kita memetakan solusi dan tindakan. Kita bilang nih, oke, aku merasa takut dengan pendapat orang lain terhadap aku yang membuat konten di YouTube. Nah, namun dengan perasaan ini terus-menerus itu akan memberikan dampak negatif untuk aku, untuk masa depan aku, dan untuk pencapaian keinginanku gitu. Nah, untuk itu aku akan mencari komunitas yang memiliki hobi yang sama dan mencari dukungan dari komunitas serta orang-orang yang sudah pasti mendukung aku. Salah satu cara untuk mengatasi self-sabotage yaitu memahami perilaku self-sabotage yang kita lakukan, kemudian menanyakan penyebab dari perilaku tersebut pada diri kita sendiri, dan selanjutnya adalah mencari solusi serta melakukan tindakan untuk mengatasi perilaku self-sabotage tersebut. Kalau misalnya ada di antara kita yang merasa I feel kinda hard to understand apa sih alasan aku melakukan perilaku self-sabotage itu. Nah, mungkin kalau misalnya kita berada pada tahap yang bingung, kita bisa mendatangi psikolog untuk mendapatkan bantuan gitu. But I know it's much harder to do than saying, but it's working. Karena aku sendiri mencoba untuk menerapkan langkah-langkah itu untuk meminimalisir atau mengatasi self-sabotage yang aku lakukan, and it's working. And makanya aku mencoba juga berbagi untuk teman-teman semua yang mungkin to work to you too. Yuk kita menghentikan self-sabotage atau sabotase diri, karena ya marilah kita memulai untuk menyayangi diri kita sendiri, menghentikan self-sabotage ini. Kemudian karena diri kita itu pantas untuk mencoba hal baru, kita itu pantas untuk mendapatkan yang terbaik, kita pantas untuk eksplorasi apa yang kita inginkan, dan kita pantas untuk bahagia. So, itu dia video kita kali ini. I wanna know your thought about our topic today. So, don't forget to comment down below. Jangan lupa untuk di-like, kemudian subscribe to join Insight Family, and share this video to your friends. I'm your psychology student. See you on the other side. Bye!